Sekarang kita cobain. Halo guys, welcome back to Nares Motoran Channel dalam episode Maniak Mie. Pada episode Maniak Mie kali ini kita bakal nyobain mie instan non halal. Jadi buat teman-teman yang tidak mengkonsumsi makanan non halal bisa skip video ini atau lanjut ke video kita lainnya. Tapi buat teman-teman yang tidak ada masalah dengan makanan halal, mari kita lanjutkan reviewnya. Mie yang gua maksud adalah noodle. Noodle ini diklaim dalamnya ini mengandung daging babi asli. Bukan hanya mengandung daging babi asli, tetapi di dalamnya ini juga ada daging babi asli di dalamnya. Suatu hal yang sangat langka ya kalau kita perhatikan, baik mie lokal maupun mie luar yang mie impor-impor itu sangat jarang membuat daging asli di dalam produk mereka. Noodle mie lokal produk Semarang ini berani membuat produknya di dalamnya itu ada daging beneran. So, sekarang kita langsung unboxing dulu, habis itu kita masak dan kita review kira-kira noodle ini gimana sensasi rasanya, mantap atau enggak. So, langsung kita unboxing sekarang juga. Yuk. Oke guys, sekarang kita langsung unboxing. Dalam satu bungkus mie noodle itu isinya ada apa aja. Kita langsung buka. Oke, ternyata di dalamnya itu ada 2 keping mie ya. Terus ada kayak bumbu cabai gitu. Sama ada kayak bumbu garam mungkin. Dan dagingnya sendiri ya. Dagingnya sendiri. Sekarang langsung kita masak, kita cobain gimana kira-kira rasanya. Oke guys, sekarang mie-nya udah mateng. Kita langsung cobain aja. Untuk aromanya khas banget ya. Jadi khas banget kayak ya samcan. Khas banget masakan apa ya miripnya. Baunya itu mirip-mirip ke masakan apa yang dibanyakin kecap. Apa namanya? Mirip semur. Ya betul sekali, mirip semur. Dan aromanya itu bener-bener aroma Chinese food. Kayak gini. Ya, jadi dari pertama kali direbus memang ada kayak aroma Chinese food yang sangat kuat. Sekarang kita bakal nyobain kita bakal nyobain yang ininya dulu. Kita nyobain samcannya dulu karena ternyata tadi begitu dibuka samcannya itu ada yang masih utuh satu guys. Jadi tadi ada masih utuh satu. Tapi cuma satu ya. Yang lainnya itu udah kayak ancur-ancuran gitu. Kayak gini yang aslinya. Yang lainnya itu udah kayak ancur-ancuran. Nah, sekarang kita cobain kuahnya dulu kali ya. Kuahnya itu dia berwarna nggak terlalu pekat kuahnya. Jadi dia itu warna agak gelap, kayak kuah kecap gitu ya. Nah, sekarang kita cobain kuahnya dulu. Bener-bener ya. Bener-bener ini bener-bener kayak Chinese food beneran. Kuahnya itu bener-bener. Karena kuahnya tadi agak gelap, sebenarnya gue expect ini harusnya lebih manis lagi dikit. Karena buat gue ini kurang manis, jadi dia lebih ke asin, gurih, ada sedikit manis. Kayaknya kalau misalnya kecapnya dibanyakin lagi, mungkin lebih enak. Sekarang kita nyobain yang mie-nya. Nah, mie-nya tadi agak unik ya. Pas kita tadi rebus, mie-nya ini berbeda seperti mie instan pada umumnya. Jadi mie-nya ini bener-bener persis banget kayak mie rebus yang yang 2 kali olah. Jadi kayak mie burung dara gitu, kayak mie kuning pada umumnya. Kalau mie kuning pada umumnya itu kan harus direbus dulu, habis direbus baru diolah kemudian. Nah, mie itu mirip, tapi ini enggak loh. Ternyata setelah jadi, dia proses masaknya juga nggak lama. Dia cukup 2 menit aja,
3 menit deh, 3 menit. Dan matangnya itu sama kayak mie instan pada umumnya. Walaupun dari awal penampakannya sama persis kayak mie burung dara atau mie yang 2 kali olah. Sekarang kita cobain mie-nya. Mie-nya ini mirip apa ya? Mie-nya ini bener-bener mirip kayak mie-nya burung dara gitu. Jadi bener-bener persis seperti mie kuning. Jadi bukan mie instan rasanya. Ajaib ya. Penampakan mie burung dara, tapi kayak proses matangnya itu cukup 3 menit seperti mie pada umumnya atau mie instan pada umumnya. Sekarang aku cobain samcannya tadi ya. Ini samcannya. Penampakannya seperti ini. Dan masih dapat yang utuh gitu ya. Samcannya kayak gini. Sekarang kita cobain. Wow. Untuk samcannya sendiri tuh enak banget guys. Jadi kayak memang kalau samcannya sendiri itu dimasak dengan bumbu dengan pas gitu. Tadi juga bagian kulit atau bagian lemaknya itu enak banget. Bener-bener enak banget. Kayaknya mereka boleh deh misalnya kayak bikin samcamnya aja terpisah gitu ya. Soalnya enak banget. Kita lanjut lagi makan mie-nya. Mie-nya itu cukup aneh ya, jadi dia tebal-tebal mie-nya dan enggak terlalu kenyal. Dia tebal-tebal, begitu digigit langsung putus. Berbeda seperti mie instan pada umumnya yang dia lebih tipis tapi agak sulit putusnya, dia lebih kenyal. Kalau ini dia begitu digigit langsung putus dan teksturnya tuh lebih tebal-tebal. Jadi bener-bener mirip kayak mie yang 2 kali olah, tapi ini cuma 1 kali langsung jadi. Tapi jujur untuk kuah buat saya ini nggak terlalu strong. Gue nggak tahu kenapa, mungkin ini jenis masakannya atau bagaimana. Tapi harusnya kalau bikin mie instan itu memang harus lebih berani, harus lebih strong. Jadi ini nggak terlalu. Jadi kalau dimakan sancannya doang, juara gitu. Tapi kalau misalnya udah dicampur satu-satu dengan mie-nya, dia kualitasnya langsung turun. Nah, ini mirip banget sama kemarin waktu kita nyobain mie mewah. Bakmi mewah itu cukup pinter mengakalinya. Kalau kita perhatikan bakmi mewah itu kayak ingredients, bumbu-bumbunya itu tidak hanya berpatokan atau tidak hanya bersandar pada bumbu yang mereka sertakan. Kayak aromanya sendiri aja itu sudah ada di mie-nya. Nah, ini yang tidak kita temukan di noodle ini. Di noodle ini strong, rasanya itu nggak strong. Tapi sekali lagi ya, gue nggak tahu ya, karena gue juga tidak terlalu ngerti banyak hal tentang Chinese food ya. Mungkin ini di Chinese food sudah oke, tapi sebenarnya buat kita yang suka makan yang rasanya itu harus medok, ini agak kurang. Tapi topping samchan atau dagingnya untuk ukuran segini, untuk mie instan bisa dibilang mereka tergolong mewah sih, serius. Dengan jumlah yang tadi, apalagi kada sancan utuh gitu potongannya satu, sebenarnya tergolong mie instan, mereka ini tergolong mewah. Soalnya kan kalau merek yang lain itu banyak yang gimmick gitu kan. Kalau ini nggak, beneran dagingnya lumayan banyak. Oke guys, sekarang kesimpulan terhadap mie noodle, mie instan babi kuah atau mie samchan ini. Sebenarnya gue tadi expect cukup banyak ya, karena di dalam ada tulisannya mie-nya 2 gitu. Gue pikir isinya bakal banyak banget, terus kayak bumbunya nanti juga ada 2, ternyata enggak. Jadi bumbunya itu 1 di dalamnya, cuma mie-nya 2 keping.
Nah, mie-nya ini mungkin kalau misalnya orang yang suka makan cantik, yang nggak terlalu banyak, yang nggak terlalu kenyang, mungkin cocok dibagi dua ya. Tapi buat gue yang tipikal barbar, yang suka makan banyak, ini sebenarnya porsi yang pas ya. Jadi dua itu disatuin masih pas buat gue. Dan gue suka banget, terutama samcannya tadi itu bener-bener rasanya mantep banget samcannya gitu. Terus kayak, dan dia juga banyak, jadi nggak cuma sekedar gimmick penarik, no ya, bener-bener banyak di dalamnya. Jadi agak-agak mirip dikit dengan bakmi mewah yang sop buntut, tapi ini dagingnya lebih banyak, ini lebih banyak dagingnya. Dan buat gue pribadi, apakah gue puas? Ya, gue cukup puas. Dan apakah nanti akan gue beli lagi? Ada kemungkinan gue bakal beli lagi, tapi sifatnya occasional, jadi tidak terlalu ngefans gitu. Tapi apakah gue beli lagi? Ya, gue beli lagi karena memang gue sendiri cukup enjoy. Mungkin kekurangannya adalah, sekali lagi, ini penilaian gue pribadi, jadi mungkin ya memang makanan ini atau mie samcan ini didesain seperti itu gitu. Tapi buat gue sendiri ini rasanya tuh kurang strong. Jadi kalau kita makan samcannya doang, good. Tapi kalau dicampur dengan mie, kurang. Nah, mungkin ini masukan nanti buat noodle, supaya nanti kuahnya itu dibikin agak strong, lebih asin kayak. Terus satu lagi, harusnya agak manis dikit ya, kayak kecapnya tambahin aja, banyak maunya. So itu dia buat Maniak Mie episode kali ini, dimana pada episode kali ini kita nyobain mie non halal, yaitu mie samcan atau mie dengan kuah babi. Dan mie ini sendiri juga memang agak susah nyarinya, belum tersedia di semua supermarket. Kebetulan gua nyarinya di Food Hall, jadi itu supermarket khusus yang cuma ada di beberapa tempat. Kalau teman-teman pengen nyari, bisa langsung ke Food Hall terdekat. So itu dia Maniak Mie episode kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini berkembang. Sampai ketemu di Maniak Mie episode berikutnya. Dadah!